infeksi sistemik yang disebabkan oleh Salmonella typhi biasanya melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi. Penyakit akut ditandai oleh demam, sakit kepala, mual, kehilangan nafsu makan, dan sembelit atau kadang-kadang diare. Anak merupakan yang paling rentan terkena demam tifoid, walaupun gejala yang dialami anak lebih ringan dari orang dewasa. Kompres hangat adalah bahan yang dipakai untuk mengkompres biasanya kain yang dapat menyerap air dengan baik, seperti kain handuk. Kain kompres ini dicelupkan ke dalam air hangat. Kompres hangat dipakai untuk menurunkan suhu tubuh. Kompres hangat yang bisa diberikan untuk menurunkan suhu tubuh bila seseorang mengalami hipertermia. Salah satunya yaitu kompres air hangat. Kompres air hangat dapat menurunkan suhu tubuh melalui evaporasi atau perpindahan panas. Pemberian kompres hangat pada daerah pembuluh darah besar merupakan upaya memberikan rangsangan pada area perioptik hipotalamus agar menurunkan suhu tubuh. Sinyal hangat yang dibawa oleh darah ini menunjukkan hipotalamus akan merangsang area perioptik mengakibatkan pengeluaran sinyal oleh sistem efektivitas. Sinyal ini akan menyebabkan terjadinya hipertermi. Pemanas elektrik merupakan salah satu alat yang sering dipakai untuk menghangatkan tubuh saat terasa dingin. Dalam penggunaannya, pemborosan energi listrik sering dilakukan secara tidak sadar. Pada saat memanaskan, biasanya air energi listrik telah dimatikan setelah air rebus mencapai titik didih. Tanpa disadari, sikap ini merupakan suatu pemborosan. Kita dapat melakukan efisiensi dengan menghentikan aliran listrik setelah mencapai titik yang diinginkan. Metode pengujian penggunaan kompres hangat untuk mereka yang demam. Jadi, penanganan demam bukanlah dengan dikompres air dingin seperti yang biasa dilakukan dahulu kala karena orang demam. Jika dikompres dingin, akan lebih demam lagi saat kompres dihentikan. Karena pada saat kompres dingin, pusat pengatur suhu menerima sinyal bahwa suhu tubuh sedang dingin, maka tubuh harus segera dihangatkan. Jadi, justru akan bertentangan dengan hasil yang diharapkan. Lain halnya bila dilakukan kompres hangat. Pusat suhu akan menerima informasi bahwa suhu tubuh sedang hangat, maka suhu tubuh harus segera diturunkan. Cara menggunakan kompres hangat. Tempelkan ke bagian tubuh yang nyeri, kantong karet atau botol yang berisi air hangat atau handuk yang telah dicelupkan ke dalam air hangat dengan temperatur 40-50 derajat Celcius, atau bila sulit mengukurnya, coba pada dahi terlebih dahulu. Jangan sampai terlalu panas atau sesuaikan panasnya dengan kenyamanan yang akan dikompres. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode pembuatan alat tersebut. Sebelum saya menjelaskan metode pembuatan, di sini saya akan menyebutkan alat-alat yang akan digunakan. Alat-alatnya terdiri dari 1 timah, 2 solder, 3 gunting, 4 penggaris, 5 taspen, 6 jarum, 7 benang, dan yang ke-8 yaitu ampermeter. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahan-bahan yang digunakan. Bahan yang pertama PCB plus komponen, bahan yang kedua kain, ketiga termometer, keempat kabel, kelima kawat tembaga, keenam besi logam, ketujuh besi plat, kedelapan besi ram, kesembilan potensio, dan yang ke-10 striker. Langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, lilitkan besi dengan kawat tembaga. Ketiga, siapkan PCB beserta komponen, lalu solder dengan timah dan disambungkan pada kabel. Yang keempat, lapisi dengan aluminium plat. Yang kelima, beri cover dengan besi sarangan atau ram untuk melindungi aluminium. Selanjutnya, pasang termometer dan potensio serta kabel penyambung pada aliran listrik. Langkah selanjutnya, lapisi alat tersebut menggunakan kain yang sudah disiapkan dan tak lupa alat tersebut dijahit. Setelah semua prosedur telah digunakan, alat pun siap untuk digunakan. Manfaat aplikatif. 1. Hasil penelitian ini akan digunakan sebagai rujukan dalam intervensi baik di rumah sakit ataupun di lingkungan sekitar.
2. Sebagai panduan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi alat penurun suhu tubuh. 2. Manfaat keilmuan sebagai evidence basic praktik klinik pembelajaran di bangku kuliah dan dipublish dalam bentuk jurnal yang bisa dipakai sebagai referensi pustaka dalam karya ilmiah.